Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita sehat walafiat. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, bijaknya kehidupan kita bersama kalau kita juga mencoba mencermati fenomena yang berjalan di masyarakat kita. Apa maksudnya? Agar hal-hal yang muncul ke permukaan, apalagi di era digital seperti sekarang ini, seluruh informasi tersaji ke publik, kepada kita semuanya. Mestinya ada upaya mencermati itu. Positifkah? Negatifkah? Salah satu yang boleh kita jadikan tadkirah pagi hari ini adalah fenomena kekerasan dalam rumah tangga. Ini luar biasa pemirsa sekalian. Kalau kita coba lihat dari perspektif agama. Dan luar biasa tema ini maksud saya. Kekerasan dalam rumah tangga. Judulnya atau istilahnya netral. Tidak menuduh pihak suami ataupun sebaliknya tidak menuduh istri. Karena kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga, belum pasti suami. Supaya selesai problem nih. Belum pasti juga istri. Cuman, ayo kita ikuti isyarat Al-Quran. Memang, secara umum, yang melakukan penindakan itu atau penindasan itu mayoritas laki-laki. Tapi pemirsa sekalian, mungkin beda cara saya mengingat dan menghitung KDRT yang terakhir ini. 2 bulan terakhir ini. Yang langsung di benak saya, istri membakar suaminya. Walaupun karena judi. Ada yang, maaf, fungsi laki-lakinya yang dikerasi oleh istrinya. Banyak kejadian lain yang laki-laki atau suami menzolimi istrinya, membakar juga segala macam. Makanya ini yang dimaksud fenomena, ayo kita angkat, kita kaji. Fenomena apa ini? Bagaimana fungsi agama kita ini? Boleh juga mau balik mencari lah. Mau balik yang kita di mimbar ini, bagaimana mengantisipasi itu? Ada enggak fungsinya ini? Tidak apa-apa, kita harus melihatnya begitu. Karena kejadian ini ada. Masa sih? Di mana generasi bisa dibangun kalau dalam rumah tangga ada kekerasan? Baik oleh sang suami kepada istrinya dan anak-anaknya, karena otomatis siapapun yang melakukan kekerasan, suami kepada istri, anak korban. Atau sebaliknya, istri juga melebihi kesibukannya daripada suaminya, itu juga kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin secara verbal yang mukul, itu kan verbal itu yang mukul. Tapi kenapa bergerak tangan sang suami? Boleh jadi juga ada kekerasan yang tidak verbal. Ini kan kita mengangkat tema ini agar selesai problemnya kan? Jangan-jangan juga ada hal lain diintimidasi secara fisik.
kepada suami. Makanya menarik di Indonesia ini banyak pemerhati keluarga. Banyak yang memberikan pencerahan. Jangan satu pihak menuduh pihak lain. Tidak selesai persoalan. Dan kekerasan, saya baca-baca ini referensi ini. Bukan hanya kekerasan fisik, itu hanya nampaknya. Boleh jadi karena kehilangan kesabaran. Atau sebaliknya tadi. Kalau kita ambil contoh yang membakar suaminya. Karena, maaf ini kita tidak dalam rangka mengungkit. Tapi mungkin kejadian itu sang suami sudah lama melakukan, dibiarkan. Sudah tidak sabar. Langkah terakhir bisa dilakukan. Itu kan kekerasan. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan coba menyandingkan fenomena ini, era kekinian kita, bagaimana sih isyarat agama. Insyaallah saya sebutkan setelah kita jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, ayo pemirsa sekalian kita sama-sama berdoa. Suami dalam rumah tangga, istri dalam rumah tangga sebagai orang tua mendapat hidayah bimbingan dari Allah, sikap lembut untuk mendidik generasi kita dalam rumah tangga. Tapi saya ingin mengangkat bagaimana isyarat ayat Quran dalam hal kekerasan ini. Al-Quran bahasanya begini, surat An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Jadi, terhadap orang-orang yang kamu khawatirkan nusyuznya. Apa itu nusyuz? Ini bahasa agama nih. Terhadap suami. Kalau ada, sang suami diperingatkan ini, kalau kamu merasa bahwa ada pembangkangan, boleh jadi ini verbal maupun non-verbal. Nusyuzahunna, pembangkangan dari hunna. Kalau hunna itu, domir namanya dalam bahasa Arab, itu kepada perempuan. Kalau ada pembangkangan dari perempuan, dari istri, maka bukan mukul yang boleh dilakukan oleh laki-laki. Ini artinya ini dua nih. Kekerasan verbal tidak boleh dari laki-laki, tapi intimidasi mental tidak boleh juga dari perempuan. Ini ayat Quran nih. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Apa jalan kalau agama? Fa'idhuhunna, kasih peringatan. Jelaskan begini. Saya juga tersinggung kalau begini. Misalnya nih, jaga juga ini. Disampaikan kelemahan kita. Saya memang jago di bidang ini. Penampilan itu jago. Tapi kalau kita teror saya seperti ini, saya juga jatuh mental. Kira-kira begitu itu. Kasih peringatan sama istri. Belum mempan. Misal ini. Jadi ini kata nusyuz ini tidak menuduh ini kalau Al-Quran. Yang kedua, fa'idhuhunna wahjuruhunna fil mawdaji'. Hindarkan atau pisah tempat tidur. Coba lihat ini Al-Quran. Dua-dua melakukan kekerasan tadi. Wahjuruhunna fil mawdaji'. Maka bedakan tempat tidur, pisah tempat tidur. Ayat selanjutnya, wadribuhun. Ini yang terakhir, langkah terakhir yang ketiga. Boleh mukul. Pemirsa sekalian, saya ikut kepada isyarat Al-Quran. Yang terakhir ini langkah, mukul. Setelah peringati baik-baik, pisah tempat tidur, maksimal 3 hari. Belum mau. Yakinkan bahwa kita mukul itu untuk mendidik. Bukan karena marah. Mungkinkah itu? Itu yang sulit. Siapapun laki-laki sulit melakukan ini.
Apalagi kalau sudah sama-sama keras. Diteror mental sang suami. Sang suami juga dengan suara. Data lagi lebih besar suaranya. Maka sulit melakukan pemukulan yang dalam rangka mendidik. Ini dijelaskan oleh agama, pemirsa sekalian. Bahwa, sekali lagi harus saya garis bawah ini. Langkah terakhir. Terakhir sekali. Karena jangan sampai, karena ini bunyi Al-Quran, dia terakhir ya. Maka dijelaskan oleh para ulama, bahkan dari hadis Nabi, meninggalkan memukul karena belum pasti. Siapa yang memastikan bahwa berubah istri dari wataknya yang keras, apalagi kalau melanggar syariat agama. Dan itu hanya bisa dipukul tadi kalau agama yang dilanggar, bukan perasaan kita yang tersinggung, bukan. Ini. Nah, meninggalkan mukul afdalu, masih jauh lebih baik. Apa maksudnya oleh Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 ini? Bahwa saya menjelaskannya tentu sangat singkat dalam satu momen, tapi pasti memberikan peringatan itu panjang. Yang dimaksud memberikan peringatan bukan hanya lidahnya sang suami sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mukaddimah ayat 34 itu ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu, dan selanjutnya. Wa in khiftum, apabila kamu takut, nusyuzahunna, pembangkangannya. Itu lama. Maksudnya lama. Yakinkan dulu bahwa kita sudah baik, sudah lembut sama istri selama ini. Bukan hanya satu kali peringatan, satu minggu peringatan, sudah dihitung memberi peringatan. Bukan. Memang pendidikan ini. Fa'idhuhunna wahjuruhunna, baru wadribuhun. Itu dijelaskan afdalu, jauh lebih baik. Pemirsa sekalian, ayat ini saya juga menganjurkan kepada kita sekalian. Banyak pemerhati tentang perempuan. Banyak pemerhati emansipasi. Banyak pemerhati tentang parenting segala macam. Saya hanya mau mengingatkan sedikit. Ayo kita kaji, tapi tidak salah kalau dipatronkan kepada Al-Quran. Karena itu dia tadi seimbang. Wallati takhafuna nusyuzahunna, terhadap perempuan-perempuan yang kamu khawatir pembangkangannya. Jelas-jelas membangkang. Antum, kalian itu pemimpinnya. Tapi kalaupun dia membangkang, maka peringati, berikan teladan. Kalau kamu mengharapkan suara yang lembut, belajarlah juga lembut suaramu dalam rumah tangga. Fa'idhuhun. Saya kalau mau membahas tentang menjadikan istri yang saleh, jangan keasikan mendorong sang istri saleh kalau tidak dimulai dari sang suami. Karena siapa yang pemimpin? Awal ayat tadi itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Kembali ke tema kita. KDRT kalau dibawa ke agama, dia sebab akibat. Ada teror mental. Sehingga ada respon fisik. Itu kalau dalam agama. Maka kedua-duanya, mungkin ada yang berkata gini, ya memang, karena itu firman Allah, pasti sangat bijak, memang begitu. Makanya, kalau membahas yang seimbang-seimbang begini, yang sebab akibat ini, jangan lupa, saya mungkin terlalu optimis ya.
Kalau istilah pakai jangan. Tapi isyaratkan Al-Quran di dalamnya. Yang tidak saling menuduh, tapi dia penuh keseimbangan. Merukunkan keluarga. Tidak ada KDRT. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau pagi ini kita mencoba mengangkat tentang KDRT, maka ada bagusnya tidak hanya teori. Oleh karenanya saya mau bacakan hadis bagaimana KDRT atau Islam memandang kekerasan dalam rumah tangga itu, backgroundnya dari ayat 34 surah An-Nisa tadi. Saya baca hadisnya pemirsa. An Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu adalah tengah-tengah. Dari sekian istri Nabi, dia ada di tengah-tengah. Bukan paling awal, karena yang paling awal tentu kita tahu Khadijah. Dan bukan paling akhir. Beliau meriwayatkan ini. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattum biyadih. Nabi tidak pernah daraba memukul sesuatu dengan tangannya. Coba saya baca ini. Sesuatu. Lebih khusus walam ra'atin, juga kepada perempuan. Perempuan umum atau keluarga, termasuk istri. Wala khadiman, dan juga tidak pernah memukul khadim. Dulu ada pembantu yang didapatkan dari perang. Itu illa ayyujahida fi sabilillah. Jadi Aisyah menegaskan, Nabi tidak pernah memukul sesuatu apapun kecuali. Ini kecualinya harus sangat jelas nih. Fi sabilillah. Kecuali pegang pedang dalam sabilillah. Apa itu sabilillah? Karena diperangi agamanya. Hanya itu. Saya lanjutkan hadisnya. Syai'un qattu fayantaku min sahabihi illa ayantahaka syai'un. Maknanya adalah Nabi kalau misalnya dihina, dicaci, karena Nabi tidak pernah berhenti dari cacian. Beliau tidak pernah membalas. Kenapa hadis ini begini? Karena kalau kita dihina, ada hak membela diri. Ada. Kenapa? Karena Allah yang memuliakan seluruh makhluknya, maka tidak boleh satu menganiaya yang lain. Tapi ini itu jauh. Nabi kalau dihina sekalipun tidak, kalau pribadinya. Illa ayuntahaka syai'um min maharimillahi fayantakimu lillahi azza wa jalla. Tapi kalau Nabi dihina, dia sabar, tapi kalau lillahi azza wa jalla, maka Nabi tidak membolehkan. Ini sebuah informasi yang menurut saya teladan. Nabi tidak pernah memukul pembantu, perempuan, termasuk istrinya, tidak. Dia haramkan tangannya itu. Apa maknanya ini kepada kita? Jadilah, bahasa kita ya, jadilah laki-laki yang sejati. Banggalah kalau tidak pernah, kalau kita sabar dan tidak pernah memukul pasangan kita. Alhamdulillah. Artinya memang orang hebat. Hebatnya punya wawasan, karena pasti ada problem dalam rumah tangga, pasti itu. Kalau kita bisa menjalani hidup tidak pernah memukul, artinya kita punya kemampuan memanage rumah tangga. Untuk selesai itu problem tanpa mukul. Jadi itu kehormatan itu. Jadi sebuah kehormatan yang harus dijaga. Kita berkomitmen, ya Allah ini jangan tangan ini. Jangan pernah ada kekerasan.
kalaupun belum mampu bertanggung jawab yang lain, mensejahterakan sepenuhnya keluarga dan memanjakan keluarga, yang penting tangan tidak atau kekerasan itu. Tapi pemirsa sekalian, kekerasan dari laki-laki itu tidak ada kalau memang tentu ada instrumennya, ada ilmu, ada faham agama, mau cinta kepada keluarga. Nabi melakukan ini. Ada sahabat pemirsa sekalian. Ini contoh juga. Umar itu dianggap paling tegas, termasuk tegas kepada keluarganya. Ada orang yang tidak mampu mendidik istrinya. Begitu sampai kepada Umar. Dia tidak jadi masuk ke rumahnya Umar. Karena dia juga sedang menyabarkan dirinya mendengarkan ocehan istrinya dalam rumah. Umar tidak marah. Orang tadi yang mau datang kepada Umar untuk minta bagaimana solusi mendidik istrinya, kembali dengan satu kesimpulan. Memang cara yang baik adalah tidak marah-marah sama istri, apalagi mukul. Sebelumnya ada dialognya. Apa bilang Umar? Umar berkata, ada tugas yang tidak mampu saya kerjakan karena saya pemimpin, mendidik di luar. Tiba di rumah sering terlambat, bahkan saya lebih mensejahterakan umat dibanding keluarga. Maka wajar kalau istri saya gaduh di rumah. Saya harus belajar sabar. Apa artinya? Ada tenggang rasa. Maka yang dibutuhkan memang ada wawasan, ada pikiran kenapa istri marah. Ini gambaran nih. Oh, karena ini yang saya tidak penuhi. Oh, begini. Tapi hebatnya dia bisa lakukan ini, bisa lakukan ini. Dia membantu saya. Itu bayangkan itu pemirsa sekalian. Gambaran atau kisah singkat atau potongan kisah dari sahabat Nabi ini mengajarkan kepada kita betapa kekerasan dalam rumah tangga itu diminimalkan. Ditahu penyebabnya, ada ketersinggungan, ada teror mental, maka minimalkan kekerasan yang bentuknya verbal. Terbatas pemirsa sekalian kita menyampaikan ini karena memang dalil agama begitu mendalam. Dia benar-benar jalan tengah, menyampaikan isyarat-isyarat agama, termasuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, tidak lain sama-sama menyayangi, sama-sama dialog, sama-sama terbuka, saling mendidik, mawaddah warahmah. Mohon maaf pemirsa sekalian, saya yakin lebih banyak pengalaman di antara kita menjalani hidup rumah tangga ini yang tidak ada kekerasan di dalamnya. Karena kita mau mendidik generasi yang mencintai agamanya, menjaga bangsanya. Dari mana generasi itu lahir? Dalam rumah tangga kecil yang sakinah tadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.